Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustadz Wahyudi, Sarjana Komputer selaku Kepala Sekolah SMP IT Insan Mulia Surakarta, yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah selaku guru dan karyawan SMP IT Insan Mulia Surakarta, yang terhormat Ayah Bunda yang selalu senantiasa mendampingi Ananda dalam menuntut ilmu, dan yang saya cintai dan saya banggakan adalah teman-teman anak-anak kelas 7A dan 7B yang selalu saya doakan untuk yang terbaik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, yang telah memberikan kita kesehatan, serta banyak sekali kesempatan untuk apa? Untuk berkompetisi dalam memenangkan ridhonya. Semoga Allah meridhoi perjalanan kita dalam menjadi seorang ahlul Quran, seorang pemimpin yang Qurani. Amin Allahumma amin. Perkenankan di sini Ustazah Afifah akan mandu acara kuliah subuh yang insya Allah akan terlaksana di pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua inti atau tausiah gitu, yang ketiga lain-lain, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah teman-teman, menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara tausiah pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi dapat menambah keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan di kesempatan pagi hari ini. Amin Allahumma amin. Baiklah teman-teman, menginjak acara yang kedua yaitu acara inti gitu. Ada yang tahu siapa yang akan mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini? Ada yang sudah tahu? Ustadz Kudus nih. Iya, siapa? Ustadz Kudus ya. Ada yang tahu nih materinya apa, temanya apa? Ayo, temanya apa? Nah, ya, oke. Jadi nanti teman-teman insya Allah akan diisi oleh salah satu ustadz terbaik dari SMP IT Insan Mulia Surakarta, dengan yaitu Ustadz Muhammad Kudus SPD, dengan tema apa? Tingkatkan semangatmu raih kemuliaan Ramadan. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan bagaimana nih kiat-kiat dalam meraih kemuliaan bulan yang sangat istimewa ini. Begitu waktu dan tempat saya persilahkan untuk kepada Ustadz Kudus. Sebelumnya cek suara dulu. Suaranya jelas? Jelas. Alhamdulillah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Insan Mulia Surakarta, Ustadz Wahyudi Eskom. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang sempat bergabung pada Zoom meeting di subuh hari ini. Dan tak lupa yang saya banggakan dan yang saya cintai, teman-teman sekalian, siswa-siswi calon pemimpin SMP IT Insan Mulia Surakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah ya. Yang sehat cuma Mas Aruna saja ya. Yang lain tidak sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik. sehat, Us. Masya Allah. Ya, sebelum Ustadz lanjutkan, ya silakan kepada teman-teman yang belum mengaktifkan videonya, bisa diaktifkan terlebih dahulu supaya kita ya bisa bertatap muka walaupun hanya pada di ruang Zoom ini. Baik, silakan teman-teman yang belum mengaktifkan videonya, silakan diaktifkan terlebih dahulu karena ini baru beberapa orang ini yang mengaktifkan videonya. Ini Mbak Mas Fahri, ini ada juga Mas Oppo ini di sini. Siapa ini? Ya, silakan Mas Misaka. Siapa ini? Mas Amar, Mas Faki, Mas Abil, Mbak Bintang, Mas Adib. Silakan diaktifkan dulu videonya. Mas Fatan, silakan. Ya, diaktifkan ya. Dan yang sudah mengaktifkan videonya jangan dimatikan. Yang audionya belum di-mute, silakan di-mute. Baik, Ustadz dan Ustazah serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian, sehingga pada subuh hari ini dalam keadaan sehat walafiat insya Allah diberikan kesempatan oleh Allah untuk ya beribadah ya di bulan yang mulia ini. Salam dan salawat tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini sebagai suri teladan yang baik bagi kita semua. Ustadz dan Ustazah serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustazah Afifah ya terkait tema yang akan kita ya bahas pada subuh hari ini, yaitu tingkatkan semangatmu raih kemuliaan Ramadan. Baik, teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran ya itu merupakan salah satu mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan di bulan Ramadan. Ya, mengapa Ramadan menjadi bulan yang mulia? Ya, karena di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Jadi seluruh ya apa yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia, teman-teman sekalian ya. Jadi malaikat yang membawa wahyu ya menjadi mulia, yaitu malaikat Jibril. Kemudian wahyu tersebut ya diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ya menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulia. Ya diturunkan di tempat ya di Mekah hingga Mekah, dan insya Allah ya bagi siapa saja yang ya berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara dan ustazah sekalian serta teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah berada pada ya 10 hari kedua ya di dalam bulan Ramadan. Ya, ibarat pertandingan ya, ibarat pertandingan sepak bola. Ya, jika kita ibaratkan maka 10 hari pertama bulan Ramadan itu masih babak penyisihan. Nah, masuk 10 hari kedua itu sudah memasuki babak perempat final atau semifinal. Nah, ketika memasuki ya 10 hari ketiga Ramadan,
maka disitulah kita memasuki babak final. Ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ya 10 hari kedua di bulan Ramadan lebih utama dibandingkan 10 hari pertamanya. Dan juga 10 hari yang ketiga lebih utama dari 10 hari yang kedua dan yang pertama. Sehingga teman-teman sekalian, ya ini menjadi ya momen kita ya. Apalagi ini 10 hari kedua ini sudah hampir berakhir. Siapa yang tahu sekarang kita sudah puasa hari keberapa? 18. 18 ya Mas Nahal. Ada yang sudah 19? Atau ada yang 15? Yang laki-laki? 19 tarawehnya. Oh 19 tarawihnya ya. Kalau puasanya masih 18 ya. Kalau yang laki-laki ada yang puasanya masih 14? Nggak ada ya? Insya Allah nggak ada. Semuanya full. Ya. Baik teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibarat pertandingan sepak bola maka ya ketika kita sudah memasuki babak perempat final atau semifinal, tentu ya semangat kita tentu jauh lebih besar ya dibandingkan ketika masih dalam babak penyisihan. Ya mungkin pernah mengikuti pertandingan sepak bola ya, ketika sudah masuk babak semifinal atau ketika memasuki babak final tentu semangat kita ketika melakukan pertandingan maka tentu jauh lebih besar dibandingkan ketika masih di babak penyisihan. Ya, sama juga ketika di pertandingan lomba lari misalnya ya. Ketika sudah mendekati garis finish, ya maka ya para pelari itu maka akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa mencapai garis finish. Ya, kita tidak pernah menemukan ketika para pelari itu mendekati garis finish malah duduk-duduk, ya sambil ngopi, nggak ada ya, ya sambil tunggu temannya yang di belakang, nggak ada. Ya pasti mereka mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencapai garis finish. Sehingga apa teman-teman sekalian? Sehingga amalia-amalia kita di 10 hari kedua ini menjelang 10 hari terakhir maka tentu harus bisa lebih ditingkatkan lagi dibandingkan sebelumnya. Nah sekarang Ustaz mau nanya nih. Sekarang kan kita sudah puasa 18 hari ya. Nah kalau kita targetkan ya, kemarin kita sudah sampaikan program kita di bulan Ramadan ini, target kita khatam berapa kali minimal? Mas Billy, minimal berapa kali kita khatam, Mas Billy, untuk Ramadan ini? 1 kali ya, Us. 1 kali. 1 kali ya? Ya, baik. Kalau misalnya 1 kali, ya minimal kita targetkan untuk khatam di bulan ini, maka tentunya tilawah kita ya sudah mencapai juz minimal juz 17. Ya, minimal juz 17. Nah, sekarang karena ini kan masih pagi ya di hari ke-18, maka ini masih proses menuju juz 18. Nah, sekarang Ustaz mau tanya nih. Siapa yang sudah mencapai yang tilawahnya sudah mencapai juz 17 ke atas? Silakan raise hand. Ya, Ustaz mau lihat ini. Siapa yang sudah mencapai yang tilawahnya sudah mencapai 17 juz ke atas? Silakan raise hand. Ya, belum ada nih yang raise hand. Jangan-jangan tidak ada. Ya, sama yang sudah khatam juga, yang sudah khatam. Artinya sudah khatam dan atau sudah berada pada 17 juz ke atas. Oh, ini baru, wah ini ada yang cancel lagi. Mas Nahal tadi raise hand, sekarang nggak jadi. Oh, mungkin masih cek mushafnya ya, sudah juz berapa. Ayo siapa lagi? Ini 3 orang ini, ya 4 yang sudah mencapai tilawahnya jadi juz 17 ke atas, atau bahkan mungkin ada yang sudah khatam. Siapa lagi nih? Ini baru 4 orang ini. 5, 6, 7. Siapa lagi? Berarti yang tidak rasanya berarti belum mencapai ya? Iya. Iya Ustaz.
Oh gitu ya, Masya Allah. Ya, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Ustaz sampaikan, ya ketika ya mencapai detik-detik terakhir bulan Ramadan, ya maka tentunya semangat kita harus jauh lebih besar ya dibandingkan di awal-awal Ramadan ini. Sehingga target kita yang apalagi yang belum mencapai juz 17, maka ya ditingkatkan lagi semangatnya, kemudian diluangkan waktunya ya untuk mengejar target kita, karena target kita adalah minimal. Ini minimal loh ya, minimal 1 kali khatam dalam bulan Ramadan ini. Ya, ya sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika ya dari Aisyah radhiyallahu anha, ya ia berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika memasuki 10 Ramadan yang terakhir, maka beliau bersungguh-sungguh ya dalam ya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Ya, teman-teman sekalian, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, ya, yang maksum dari dosa, ya, tetapi beliau ketika ya menghadapi 10 ya hari terakhir di bulan Ramadan, ya ini sudah tinggal beberapa hari lagi, 2 hari lagi kemungkinan, ya kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, beliau melaksanakan kata Aisyah radhiallahu anha, bahwasanya beliau ketika memasuki 10 malam terakhir, maka beliau ya bersungguh-sungguh dalam ya melaksanakan amaliyah-amaliyah di dalam bulan Ramadan. Yang baik itu salat malam, kemudian baik itu tilawah Al-Qur'an dan lain sebagainya. Apalagi sedekah. Ya. Maka dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya ya Rasulullah sampai mengencangkan sarungnya. Ya, mengencangkan sarungnya ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga kita teman-teman sekalian, ya maka marilah kita manfaatkan ya kesempatan ini ya untuk ya bagaimana kita semangat ya, menambah semangat kita untuk beribadah ya, terutama di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, jangan dimaknai hadis ini, oh kalau begitu saya juga Ustadz 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir saya akan mengencangkan selimutku. Ya. Nah, ini apa dulu nih? Mengencangkan selimut untuk tilawah atau untuk tidur. Nah, ini perlu dijelaskan, ya. Jangan sampai mengencangkan selimutnya ya untuk tidur di subuh hari misalnya, di siang hari ya. Jangan sampai kita mengatakan, Ustadz, kalau puasa kan katanya orang yang tidur dalam keadaan berpuasa juga ya berpahala, Ustadz. Jadi saya tidur setelah sholat subuh tidur, kemudian bangun pas zuhur, ya. Setelah sholat zuhur tidur lagi, ya. Kemudian bangun sholat asar. Setelah sholat asar tidur lagi sampai menjelang maghrib. Kemudian mengatakan, ternyata puasa tahun ini nggak terasa ya. Ya gimana mau terasa orang tidur terus, ya. Jadi siswa-siswi SMP Tansen Mulia Surakarta ya, Ustaz harapkan ini ya menjadi ya siswa-siswi yang teladan ya ketika memasuki 10 hari terakhir, ya apalagi hari ini, ya jangan sampai lebih banyak tidurnya daripada meleknya. Ya, jangan sampai lebih banyak tidurnya ya dengan beralasan orang yang tidur ya merupakan ibadah. Ya itu. Ya, dijelaskan bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah ketika catatannya adalah ketika diniatkan untuk ya beribadah di malam hari. Ya ketika tidurnya di siang hari lebih banyak, kemudian di malam hari juga ternyata lebih cepat tidur, nah itu tidak masuk dalam hitungan ya ibadah. Ya. Jadi karena diniatkan ya ketika kita tidur siang misalnya, kita niatkan untuk bisa kuat beribadah di malam hari. Ya kalau misalnya tidur siang sampai asar, kemudian setelah asar tidur lagi, malamnya tidak tarawih karena tidur. Nah, itu tidak termasuk orang yang ya diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Tidak masuk hitungan ya ibadah ya di bulan Ramadan. Jadi teman-teman sekalian, ya perlu Ustaz sampaikan bahwasanya ya di 10 terakhir Ramadan ini perlu kita tingkatkan amaliyah kita, karena ya
ya jaga semangat kita. Ya, jadi Ustaz ingin berbagi tips ya sedikit bagaimana kita bisa meningkatkan semangat kita di sisa-sisa Ramadan ini. Ya, di sisa Ramadan ini. Ya, yang pertama teman-teman sekalian silakan dicatat atau diingat ya, tapi jangan sampai dilupa. Nanti Ustaz akan tanya lagi kira-kira berapa tipsnya. Yang tidak bisa menjawab maka membagikan takjil kepada ustaz-ustazah ya. Baik, yang pertama teman-teman sekalian, tips agar kita bisa semangat ya untuk beribadah di sisa-sisa Ramadan ini sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya kita pahami ya makna dan hikmah bulan Ramadan sebagai bulan penuh kemuliaan, bulan yang tidak ada ya samanya di antara bulan-bulan yang lainnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan bulan Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Sehingga ketika kita meyakini bahwasanya bulan ini merupakan bulan yang mulia, maka tentu kita tidak akan sia-siakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi terutama kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Henry, ketika kita melaksanakan ibadah sunnah maka diganjar sebagai ibadah wajib. Ya, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya yang kita kerjakan misalnya tilawah. Satu huruf di luar bulan Ramadan itu diganjar pahalanya seperti 10 kebaikan. Ya, 10 pahala. Satu kebaikan, 10 pahala. Ya, sedangkan di bulan Ramadan kita tilawah Al-Qur'an satu huruf maka bisa diganjar sampai 700 kali lipat, teman-teman sekalian ya. 700 kali lipat. Ya, maka dengan kita meyakini bahwasanya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya, maka semangat kita tentu ya akan semakin meningkat untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya, kemudian yang kedua, tips agar semangat kita tetap terjaga ya di bulan Ramadan ini yaitu berkumpul kemudian menjalin komunikasi dengan orang-orang yang saleh ya, sehingga dapat saling menjaga dan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yaitu hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi teman-teman sekalian, untuk menjaga semangat kita untuk tetap semangat dalam beribadah di bulan Ramadan, baik itu paginya, siangnya, sore bahkan malamnya, maka kita berkumpul ya, senantiasa berkumpul dengan ya orang-orang atau teman-teman kita yang semangat juga dalam beribadah. Jadi jangan ya berkumpul dengan teman-teman yang kerjaannya tidur di pagi, siang, sore dan malam hari. Ketika kita ikut ya melihat teman-teman kita tidur, maka kita juga akan tersugesti untuk tidur. Ya, apalagi misalnya ya kita ke tetangga, oh tiba-tiba melihat teman kita, oh main game tuh, lagi main apa sekarang yang viral ya, Free Fire ya, yang Free Fire itu freestyle, yang sujud sambil mengangkat kaki. Ini saya harapkan tidak ada yang mengikuti dari siswa-siswa SMP ini. Ya, sekarang viral itu ya, yang game Free Fire dipraktekkan di sholat. Ketika sujud, mereka mengangkat kakinya. Pasti teman-teman sekalian tahu. Ya, ya. Kemudian ya jangan sampai kita melihat teman-teman kita maka kita juga ikut-ikutan. Oh, teman saya apa namanya? Istilahnya itu mabar ya, mabar. Ya, main bareng. Dan jangan sampai juga makan bareng di siang hari. Ya. Jadi ini perlu teman-teman sekalian menjaga semangat kita untuk tetap ya melihat teman-teman kita yang semangat, misalnya ya saling masing-masing punya grup kan ya. Teman-teman ini punya grup, ya saling bertanya, kalian sudah juz berapa? Oh, saya sudah juz 13 atau saya sudah khatam. Akhirnya dengan bertanya seperti itu kita akan meningkat semangat kita. Wah, masa teman saya sudah khatam kok saya belum? Oh, kok teman saya sudah juz 17 kok saya masih juz 1 dan belum khatam. Itu perlu kita semangati seperti itu. Jadi jangan melihat teman-teman kita, oh teman saya baru juz 1 kok, ya udah saya juz 1 aja juga. Ya jangan sampai melihat seperti itu. Tapi bagaimana kita melihat yang di atas kita? Ya dalam ibadah kita berfastabiqul khairat. Ya. Jadi ya teman-teman sekalian, kemudian yang selanjutnya ya tips agar semangat kita tetap terjaga di bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu ya ingat akan pahala
ingat akan pahala yang melimpah ruah. Ya, ingat akan pahala yang melimpah ruah. Ya, Ustaz sudah jelaskan tadi bagaimana pahala yang kita dapatkan ketika ya melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa kita. Jadi teman-teman sekalian, pahala yang kita dapatkan, terutama puasa kita itu ya masing-masing individu berbeda. Ya, pahalanya berbeda. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan semua amalan itu diberikan ganjaran sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Ya, kecuali puasa. Kata Allah, saumuli wa ana ajazibi. Ya, karena puasa itu untukku dan aku sendiri, kata Allah, yang akan membalasnya. Nah, balasan ini tentu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Tergantung dari kualitas puasa kita. Tergantung dari kualitas puasa kita. Ketika kita berpuasa melaksanakan ibadah-ibadah, tentu insya Allah pahalanya jauh lebih besar. Tetapi kalau kita berpuasa ya hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi mulut kita, lisan kita tidak jaga dari perkataan-perkataan yang kotor misalnya, ya kemudian berbohong dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi sia-sia. Jadi teman-teman sekalian, sebagai penutup, ya mari kita tingkatkan semangat kita terutama di 10 hari terakhir ini seperti pertandingan. Ya, kita sudah mau memasuki 10 hari terakhir Ramadan, itu artinya kita akan memasuki babak final. Ya, nanti siapa yang bertahan sampai final, ya itulah yang akan menjadi pemenang. Ya, dan akan mendapatkan gelar muttaqin. Siapa yang ingin menjadi pemenang? Saya. Silakan ya menjawab saya. Yang menjawab pemenang silakan angkat tangan dan mengatakan saya. Siapa yang mau menjadi pemenang? Saya. Saya Us. Yang semangat ya, karena kita ingin bahas tadi tips semangat. Saya Us. Jangan. Saya Us. Ya, gitu ya. Harus semangat. Ya, coba Ustaz ulang lagi. Siapa yang mau menjadi pemenang? Angkat Saya Us. Saya Us. Masya Allah. Ya, semoga ya di dalam ruang Zoom ini ya semuanya ya akan menjadi pemenang-pemenang yang akan mendapatkan piala muttaqin, gelar muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sehingga teman-teman sekalian ya, mari kita ya dari awal sampai akhir ya Ramadan kita harus ceria. Sebagaimana yang disampaikan Ustadz Abi ya Al-Mukarram, Ustadz Abi menyampaikan kita harus ceria. Bukan hanya di awal, tapi juga di tengah dan juga di akhir Ramadan. Kita harus ceria. Ya, walaupun mungkin tidak mendapatkan baju baru misalnya, tetap ceria. Ya, jadi jangan sampai karena tidak mendapatkan baju lebaran atau baju baru tidak ceria. Ya, tapi kita tetap ceria sampai akhir Ramadan. Jadi hilangkan rasa bete kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Wahyudi. Ya, hilangkan rasa bete kita, tetapi bagaimana kita tetap semangat dalam beribadah di bulan Ramadan ini, di sisa-sisa Ramadan ini. Kemudian sehingga kita mendapatkan gelar muttaqin sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Henry di pekan yang lalu. Demikian mungkin teman-teman yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat kita ya untuk bagaimana meningkatkan semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan, terutama di sisa-sisa Ramadan ini, sehingga kita bisa menjadi para ya finalis Ramadan yang mendapatkan gelar muttaqin. Siap insyaallah? Siap. Masya Allah. Baik, mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair Ustadz Muhammad Kudus atas tausiah yang diberikan, yaitu tentang meningkatkan kiat-kiat meningkatkan semangat dalam meraih kemuliaan di bulan Ramadan. Nah, di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan tidak? Teman-teman, Ustadz-Ustadzah boleh, atau ayah bunda juga sangat boleh. Itu kasur. Oke. Mas Fayas mau bertanya? Kasur tadi katanya kasur. Mau naik di kasur mungkin. Oke. Berarti tidak ada ya? Masih ingat ya
tips, ada berapa tips nih kita dalam meningkatkan ibadah dari Ustadz Kudus tadi? Ada berapa? Aduh, ada berapa ini? Nanti kalau ditanya Ustadz Kudus nggak bisa. Ditanya Ustadz Kudus nggak bisa, itu loh ya, memberi takjil Ustadz Ustadzah loh ya. Nah, nanti bisa dicatat, insya Allah. Kalau lupa, nah nanti bisa dilihat di YouTube SMP IT Insan Mulia Surakarta. Gitu teman-teman. Nah, marilah nih ya di 10 hari kedua yang akhir-akhir ini menuju 10 hari yang ketiga di bulan suci Ramadan ini dengan ceria gitu ya. Dengan ceria menghilangkan segala rasa bete kita, maka kita harus apa? Harus meningkatkan ibadah kita, harus meningkatkan semangat kita dalam beribadah sehingga semoga nanti kita mendapatkan gelar muttaqin. Gitu, semoga kita dapat mengamalkan apa yang sudah disampaikan, tetap semangat dan selalu mengamalkan apa yang telah disampaikan. Begitu. Oh ya, informasi untuk teman-teman semua pada pembiasaan pagi pada pagi hari ini, silahkan nanti membaca tilawah surah Al-Kahfi gitu ya, secara mandiri. Jadi dimulai 7:30, silahkan tilawah sendiri. Kemudian nanti silahkan segera masuk di pembelajaran seperti biasanya. Begitu, tetap semangat. Jangan lupa meningkatkan ibadah kita di 10 hari kedua menuju 10 hari ketiga ini. Dari Ustazah cukup sekian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan diakhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustazah cukup sekian. Jangan lupa tilawah surah Al-Kahfina. Jangan lupa segera masuk di pembelajaran. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah. Sekian dari Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.